Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, saya menyapa di tempat ini. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah kita saat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, mari benar-benar kita mempersiapkan diri kita untuk datang di hadapan Tuhan dengan iman, dengan kerinduan kita. Mari kita sembah Tuhan, sujud di altarnya yang kudus, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, sebab Dia telah Tuhan yang layak disembah dan layak dipuji. Mari sama-sama kita memuji Tuhan saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, dimanapun saat ini semuanya kami berada. Jemaat Tuhan yang melihat, anak-anak Tuhan yang melihat tayangan ini, Tuhan, Engkau ada bersama mereka, ada bersama kami, agar kami Tuhan merasakan hadirat-Mu lewat setiap pujian, penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari lebih lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, curahkanlah, curahkanlah
hidup kami. Engkau begitu baik Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengerti. Engkau begitu peduli. Thank you Lord, thank you Jesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, yes. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia pinta, namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Di setiap kelemahan kami, kekuatan kami, Engkau tahu Tuhan. Sebab itu kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau dibentuk kembali oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi Bapa Gembala kami yang menyampaikan firman-Mu. Kekuatan yang baru, urapan yang baru, minyak yang baru menjadi milik dan bagian hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang dibentangkan akan membentuk, akan mengikis setiap karakter kami yang tidak sesuai berkenan di hadapan Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami percaya kami semuanya dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita kembali bertemu pada pagi hari ini
dalam nuansa ibadah. Kita dipisahkan tempat, Bapak Ibu ada di rumah atau mungkin di tempat lain, kami ada di gedung gereja. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya mendorong Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh ibadah, apalagi kalau Bapak Ibu sehat. Tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk mengikuti ibadah. Baik, kiranya pujian tadi sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu. Kita akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ayat pokoknya satu saja, diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-24. Kita baca ayat pokoknya, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan. Seorang wanita yang sudah mengalami mujizat menyatakan bahwa firman-Mu itu benar. Biarlah firman-Mu yang benar yang dialami oleh wanita ini pagi hari ini juga dialami oleh kami semua para pendengar. Engkau kiranya memberkati firman-Mu ini supaya firman-Mu ini boleh bertumbuh bukan hanya 30 kali lipat tapi 100 kali ganda bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar ayat pokoknya yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Saya tekankan lagi dan garis bawahi, ini pengakuan seorang wanita yang sudah mengalami mujizat yang berkata begini, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Kiranya firman Tuhan juga yang kita baca pagi hari ini benar bagi kita Bapak Ibu. Nah, tentu kita akan menelusuri dari awalnya. Saya akan baca dari ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema Elia dan Janda di Sarfa. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Beberapa waktu sungai itu menjadi kering, maksud sungai itu adalah sungai Kerit, di mana pada waktu awal terjadinya musim kemarau, Tuhan perintahkan kepada Nabi Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit, di mana Tuhan sudah perintahkan burung gagak untuk memberi Nabi makan. Tetapi beberapa waktu kemudian, di mana ketika sungai ini kering, maka datang firman Tuhan lagi di ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Tuhan berfirman kembali kepada sang Nabi Elia untuk pindah tempat dari tempat awal di sungai Kerit, tepi sungai Kerit, pindah ke wilayah Sidon, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memerintahkan seorang janda untuk memberi makan kepada sang Nabi. Ini juga sebenarnya satu batu ujian juga bagi sang Nabi. Nah, kita baca lebih lanjut. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Nah, janda yang bertemu dengan sang pria ini, ketika diminta untuk mengambil air, siap-siap dia mau mengambil air di dalam persediaan di kendi dia. Tapi ketika dia baru bersiap-siap untuk mengambil air di kendi dia, sang nabi yang dia belum tahu siapa orangnya berkata lagi, "Ambilkan juga bagiku sepotong roti." Mungkin di dalam hati sang janda ini, siapakah orang ini? Tidakkah dia tahu bahwa sekarang musim kemarau? Dan tidak tahukah dia bahwa saya punya persediaan juga terbatas? Ya. Tetapi dengan kemurahan hati dia tetap juga pergi mau mengambil. Tapi ketika dikatakan ambilkan juga roti bagiku, mulai dia berpikir sehingga dia bereaksi. Dia katakan begini, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Artinya
Kalau bahasa kita sehari-hari, dia sampai bersumpah, demi Tuhan, kira-kira begitu. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini fakta yang disampaikan kepada pria yang berbicara kepada dia, awalnya meminta air, kemudian meminta roti. Dia jujur mengatakan, saya ini sudah tidak ada apa-apa loh, tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, itu pun kami akan olah untuk makan kami, untuk makan aku dan anakku, setelah itu mati. Karena kondisinya memang lagi kemarau, mungkin semua panen gagal, tanaman banyak yang mati. Mungkin lebih gawat lagi kalau musim kemarau berkepanjangan, bisa terjadi kebakaran hutan, dan mungkin binatang-binatang juga mengalami bencana. Ini fakta yang disampaikan. Nah, indahnya firman Tuhan itu adalah kita nanti baca bahwa mujizat terjadi. Mujizat tidak menghilangkan fakta. Halo, kalau misalnya kita sakit, memang betul sakit. Nah, kalau terjadi mujizat, sesuatu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh tangan Tuhan dalam kedaulatan dan dalam kemahakuasaan Tuhan, itu di luar nalar kita, tidak terpikirkan bagaimana itu terjadi. Itu mujizat. Tapi perhatikan, mujizat Tuhan tidak menghilangkan fakta yang ada. Faktanya bahwa memang kondisinya janda ini mengalami paceklik, tidak ada lagi makanan. Persediaan terakhir, ya, makanan terakhir hanya untuk dia dan anaknya sedikit, itu pun setelah makan mati. Harapan dia setelah dia ngomong demikian, kiranya orang yang berbicara sama dia ini dapat memaklumi dan memahami. Tapi ternyata lebih lanjut, Elia yang dia belum tahu seorang nabi, dia katakan, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Waktu dia dengar gini, mungkin hatinya rasanya tidak masuk di pikiran dia, rasanya bertentangan dengan hati nurani dia. Tetapi ketika sang nabi lebih lanjut berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa, karena sang nabi yang tadinya belum diketahui siapa, dia mulai berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Kita ingat, orang-orang yang belum percaya zaman dahulu, dia tahu Allah Israel itu siapa. Masih ingatkah seorang wanita Rahab, seorang wanita pelacur yang berkata, oh, kami dengar bahwa Allah engkau membelah laut Tebrau sehingga engkau dapat berjalan dalam kekeringan, sehingga kami semua sini sudah patah semangat. Kira-kira gambaran orang-orang zaman dulu kalau mendengar Allah Israel itu luar biasa, sehingga ketika waktu dia katakan beginilah firman Tuhan Allah Israel, dia tertegun dan dengar dengan simak dengan baik-baik. Demikian lebih lanjut dikatakan oleh sang nabi, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Setelah didengarnya ini, dia katakan, oh, Allah Israel berkata demikian, ya, maka dia lakukanlah ini. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika dia percaya, dia taat melakukan, mujizat menjadi nyata. Mujizat menjadi nyata, ya. Bukankah tadi dikatakan, beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Saya pakai bahasa akan itu dengan tema, mujizat masih akan terjadi. Lihat di sini, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Saya katakan mujizat masih akan terjadi, nyata. Mujizat terjadi.
menyelesaikan fakta bahwa terjadi kelaparan, tinggal sedikit tepung yang sekali makan pun tidak cukup, setelah itu mati. Tapi ternyata tepung di dalam tempayan itu tidak habis, bahkan minyak itu tidak berkurang. Inilah mujizat yang dialami oleh wanita yang percaya. Dia percaya ketika dia mendengar sang nabi berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tadi saya katakan, zaman dahulu orang-orang di luar Israel, ketika mereka mendengar Allah Israel itu mereka tuh terkagum-kagum. Sama seperti tadi saya ungkapkan, wanita Rahab itu, ya, ketika mendengar Allah Israel seperti yang ditulis oleh Yosua, ya, dia katakan begini, ya. Sebab ayat Yosua pasal 2 ayat 10. Sebab kami dengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ini orang di luar Israel dengar Allah Israel itu sudah tahu. Oh, tetapi tentu kita lebih tak kagum lagi, ternyata wanita bukan hanya sekedar tahu dan dengar, tapi dia yakini sehingga dia taat dan lakukan. Mujizat terjadi. Setelah mujizat pertama dialami, sang nabi tinggal bersama-sama dengan keluarga ini, karena Tuhan katakan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Tidak disebut berapa lama, tetapi ayat selanjutnya di sana dikatakan demikian. Kita baca kembali, ya. Ayat selanjutnya dikatakan, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakit itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Artinya jatuh sakit dan sampai mati. Ini fakta. Sama seperti sekarang kita, Bapak Ibu, semua orang mengalami fakta yang sama. Hampir 100 negara lebih mengalami pandemi corona. Ketika pandemi ini datang, tidak pilih bulu, tidak pandang bulu. Yes. Orang yang berpangkat, berkedudukan juga bisa kena, rakyat biasa juga bisa kena, orang alim ulama, hamba-hamba Tuhan, para pendeta juga bisa kena, jemaat-jemaat juga bisa kena. Semua orang bisa terpapar. Tidak ada terkecualinya. Oleh sebab itu, kita lihat di sini. Fakta itu jelas, ya, bahwa memang kondisinya demikian. Ketika sakit ini dialami oleh anak daripada janda ini sampai meninggal, ini faktanya, maka sang janda itu sepertinya merasa, dia berasa buffer, apa salahku itu? Apa salahku? Saya teringat firman Tuhan ketika Yesus dipertanyakan oleh murid-muridnya saat bertemu dengan seorang yang lahir dari sejak lahir buta. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9, saya akan bacakan ayat pertama sampai ketiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tidak disebutkan di sini siapa yang salah, tetapi beberapa waktu kemudian anaknya ternyata sakit dan mati. Firman Tuhan dalam Yohanes yang kita baca, kesalahan tidak pada orang tua dan tidak pada anak. Anak itu dilahirkan buta, tetapi firman Tuhan dengan tegas menyatakan supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Halo Bapak Ibu, kalau sekarang kita mengalami pandemi dan lain sebagainya, kita mungkin berpikir siapa sih yang salah ini, siapa sih yang menjadi promotornya, siapa sih yang mengakibatkan datangnya virus corona. Jangan Bapak Ibu pikir demikian, tapi cukup percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bukan salah siapa-siapa, tapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Apakah Bapak Ibu mau pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu? Perhatikan lebih lanjut. Setelah didengar oleh sang nabi, karena kata, dan dalam ayat 18 kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Dia mulai percaya bahwa itu ternyata abdi Allah. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati? Singkat cerita, akhirnya sang nabi membawa anak itu ke loteng, ke kamar tempat dia menginap.
dan di sana dia bermohon. Singkat bahwa anak itu akhirnya hidup kembali. Di ayat 22 di sana dikatakan, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah mati, sudah hidup. Ia sudah hidup. Artinya apa? Faktanya memang tadi mati dan sekarang sudah hidup. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan itu sangat luar biasa indahnya. Tidak menghilangkan fakta. Fakta tetap ada, tapi mujizat kebalikan dari fakta itu terjadi bagi orang yang percaya. Lihat, setelah wanita ini menerima anaknya yang hidup itu, maka ayat pokok yang kita baca tadi, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan, tentu Tuhannya Israel yang dia maksud, yang kau ucapkan itu adalah benar. Halo Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Bukankah firman Tuhan yang diucapkan oleh nabi-nabi dan terakhir diucapkan oleh Yesus itu masih tertinggal sama kita? Sejauh mana Bapak Ibu menganggap ini firman Tuhan ini nyata dan hidup dan bersungguh-sungguh mempunyai keajaiban? Itu tergantung level iman Bapak Ibu. Pagi hari ini ketika kita diperdengarkan bahwa mujizat terjadi bagi seorang non-Yahudi yang tahu bahwa Allah Israel itu luar biasa, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus luar biasa, dia mengalami mujizat karena dia percaya dan dia lakukan. Sesuai dengan tema kita, mujizat masih akan ada bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sekarang tergantung kita, sampai sejauh mana kita meyakini firman Tuhan. Saya menganjurkan Bapak Ibu, mari kiranya kita punya sikap seperti jemaat di Tesalonika yang ditulis firman Tuhan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah, firman Yahweh yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Yahweh yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, kalau kita percaya itu sebagai firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar pagi ini sebagai firman Tuhan, akan bekerja bagi Anda yang percaya. Sama seperti wanita janda ini. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya pada pagi hari ini? Dapatkah kita menerima firman Tuhan ini menjadi bagian dari hidup kita? Ada firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Coba saya baca ayatnya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Di sana dikatakan demikian, ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini perkataan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa yang kita alami sekarang? Masalah apa? Kekurangan finansial, kelemahan tubuh, sakit dan lain sebagainya. Pagi hari ini kita sudah lihat ketika wanita itu mengalami masalah kehidupan, kekurangan, habis bahan makanan, kehidupan terancam. Dan kedua, mujizat yang dialami ketika wanita ini mengalami kematian anak, tetapi karena dia percaya, dia akui, sekarang aku tahu firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Halo Bapak Ibu, kalau kita yakin firman Tuhan ini benar dan sungguh-sungguh luar biasa, kita akan menerima mujizat dari firman Tuhan yang berdaya guna di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Ketika murid-muridnya berkata, ketika Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, dibuktikan. Coba Bapak ingat, Bapak Ibu ingat, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Pada waktu Yesus menghadapi kuburan daripada Lazarus, saudara Lazarus, Marta saja tidak percaya. Ketika Yesus katakan di mana dia dikuburkan, mereka membawa Yesus
ke kuburan Lazarus. Di depan kuburan Lazarus, Yesus katakan, singkirkan batu itu. Maksudnya pintu penutup kuburan itu. Apa kata Marta? Dia sudah 4 hari dalam kuburan, sudah busuk. Sehingga reaksi Yesus katakan begini. Mungkin reaksi Yesus itu juga bisa bagi Anda dan saya. Firman Tuhan katakan begini. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 40. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Seolah-olah Yesus bergeleng-geleng kepala dan berkata gini, Marta, Marta, kira-kira begitu. Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau Anda percaya, jikalau aku percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah Anda inginkan terjadi dalam hidupmu? Mujizat Anda ingin terjadi dalam hidup, apa masalahmu? Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Betul. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Pada waktu Yesus berkata, Lazarus bangkit. Lazarus bangkit dari kematian yang sudah 4 hari dan hidup kembali. Nah, pagi hari ini, kalaulah wanita ini percaya akan perkataan Nabi. Dahulu memang Allah berbicara kepada umat manusia melalui Nabi. Karena firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus katakan begini. Setelah pada zaman dahulu, dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabinya. Maka zaman akhir ini sekarang, Ia, yaitu Tuhan Yahweh, telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya Yesus Kristus, yang berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Tergantung Bapak Ibu. Masihkah mujizat itu akan terjadi? Levelnya tergantung bagaimana Anda percaya, imani firman Tuhan terjadi dalam hidupmu. Karena firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 11, perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan. Saya percaya firman Tuhan iya dan benar, iya dan amin, iya dan amin. Ada lagu yang mengatakan, Yesus sungguh hiduplah, Yesus sungguh hiduplah, perkataannya pun hiduplah. Yesus sungguh hiduplah, Yesus sungguh hiduplah, orang yang percaya sungguh hiduplah. Nah, pagi hari ini firman Tuhan sudah dipaparkan bagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya akan firman Tuhan, mujizat masih akan ada. Lagu tadi, Tuhan mengerti, yang dinyanyikan oleh Well, itu sungguh-sungguh indah. Lagu tadi mengatakan, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai kapan? Sampai mujizat menjadi nyata. Puji Tuhan. Saya berharap pada pagi hari ini firman Tuhan yang luar biasa ini menjadi nyata bagi Bapak Ibu. Ingat kata Tuhan Yesus, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kita semua seperti jemaat yang ada di Tesalonika, mendengar firman Tuhan itu sungguh-sungguh perkataan daripada Tuhan Yahweh, sehingga firman itu berdaya guna dalam hidupmu dan dalam hidupku. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dalam doa.
Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini ketika kepada kami diperdengarkan kembali firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami rindu firman Tuhan tertanam dalam hidup kami, menjadikan iman dalam hidup kami, sehingga bertumbuh bukan hanya 30 kali lipat, bukan hanya 60 kali ganda, tapi 100 kali ganda bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh hidup oleh kebenaran firman-Mu, dan kami, mata kepala kami akan melihat mujizat demi mujizat menyertai perjalanan hidup kami. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati kami semua, dan firman-Mu tanamkan itu oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang. Amin.